Halo, selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Apa kabar? Lasa harap kalian semua selalu sehat-sehat ya. Lasa senang berjumpa dengan kalian dalam ibadah online sekolah minggu pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami tiap-tiap hari. Dan kami bersyukur untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Dan kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan memimpin ibadah kami pada pagi ini, dari awal hingga akhirnya, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian kasih oleh Tuhan, sekarang mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita katakan, Yesus Tuhan, Raja kita, yang terhebat, yang terdahsyat, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu.
hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin waktu ini, Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan Tuhan juga menolong kami untuk taat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari 1 Timotius 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Dengan tema kita dipilih menjadi pelayan. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan langsung mengajak adik-adik kelas kecil yang sudah bisa membaca, kelas tengah dan kelas besar, kita membacanya bersama-sama. Sedangkan adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca nanti dibantu oleh papa dan mama, ya. 1 Timotius 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Timotius. Nah, langsung mau tanya nih sama adik-adik semua, ada yang tahu siapa Timotius? Dan siapa yang mengajari Timotius untuk mengasihi Tuhan dan menaati firman Tuhan? Ya, mungkin ada adik-adik yang menjawab, saya tahu loh, Timotius adalah seorang pelayan Tuhan dan sejak kecil dia diajarkan firman Tuhan oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Nah, adik-adik sekalian, Timotius yang masih muda tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah kota kecil bernama Listra, salah satu kota di mana Rasul Paulus memberitakan Injil pada perjalanan misinya yang pertama. Ibu Timotius, Eunike, adalah seorang ibu yang mengasihi Allah. Dia ingin agar anaknya, Timotius, juga mengasihi Allah. Eunike meluangkan waktu bersama Timotius untuk mengajarkan firman Allah kepadanya. Dan Timotius mendengarkan dan memahami ajaran yang diajarkan ibunya dengan baik. Dan semakin dia mendengarkan, Timotius yang muda ini semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi firman Allah. Nah, adik-adik, nenek Timotius, yaitu namanya Lois, juga tinggal bersama dengan dia dan keluarganya. Dan nenek Timotius juga mengasihi Allah. Dan Timotius sangat memperhatikan neneknya ketika dia berbicara tentang Tuhan kepada Timotius. Adik-adik sekalian, dari hari ke hari ibu dan nenek Timotius terus mengajarkan firman Allah kepada Timotius. Timotius menjadi orang percaya dan ketika usianya masih sangat muda, Timotius dipanggil melayani Tuhan dengan menjadi teman sekerja Rasul Paulus. Rasul Paulus mengundang Timotius untuk melayani bersama-sama dengan dia, menolongnya, mengabarkan Injil tentang Yesus. Dan Timotius dengan gembira, dia setuju untuk pergi bersama dengan Paulus melayani Tuhan. Dan mereka melakukan perjalanan dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mengajarkan kepada orang-orang tentang Yesus. Nah, adik-adik sekalian, Timotius dapat memberitahu orang lain tentang apa yang diajarkan kepadanya. Dan Timotius ingin melayani Tuhan dengan cara memberitahu orang lain tentang Yesus dan firman-Nya. Nah, adik-adik sekalian, Rasul Paulus sangat menghargai Timotius baik sebagai teman sekerja maupun sebagai sahabat. Ya, Timotius adalah teman sepelayanan Paulus dan juga sering dipercaya oleh Paulus untuk melakukan pelayanan berti. Nah, tapi adik-adik, ada satu hal tentang Timotius, ya. Timotius ini memiliki sifat kurang percaya diri dan kurang berani. Mungkin hal ini disebabkan oleh usianya yang masih sangat muda. Ya, itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada Timotius untuk menghibur dan menguatkan dia. Nah, surat Paulus kepada Timotius ini adalah untuk menasihati, untuk membimbing dan mengajar Timotius supaya tetap sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepadanya dan menjadi teladan bagi orang lain walaupun dia masih muda. Nah, salah satu nasihatnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang kita baca tadi.
Nah, sekarang Lawson mau mengajak kita untuk sekali lagi membacanya bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam hal apa saja adik-adik? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik sekalian, inilah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, supaya tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Adik-adik, demikian juga dengan kita. Walaupun kita masih kecil, masih muda, tetapi Tuhan mau memakai hidup kita sebagai pelayannya, melayani Tuhan dengan segala talenta yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Adik-adik, kita dapat melayani Tuhan dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita buat papa mama, buat opa oma, om tante, teman-teman kita, dan siapa saja. Dan kita juga dapat membagikan berkat-berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita dapatkan melalui kebaktian sekolah minggu online yang kita ikuti setiap minggu. Nah, adik-adik sekalian, kita juga dapat melayani Tuhan dengan menjadi teladan dalam perkataan, dengan mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang tua, kakak, adik, teman, dan siapa saja. Dan dalam tingkah laku kita dapat melayani Tuhan dengan menaati firman Tuhan untuk menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari kita dan bersikap sopan kepada mereka. Dan adik-adik, kita dapat melayani Tuhan dalam segala hal, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan kesucian hidup kita. Adik-adik, selain itu kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Supaya kelak kita dapat melayani Tuhan melalui profesi kita masing-masing, misalkan sebagai dokter, sebagai guru, pilot, pengusaha, dan sebagainya. Kita dapat melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Maukah adik-adik menjadi pelayan-pelayan Tuhan sejak dari kecil? Adik-adik, mari kita menyanyikan pujian ini sebagai doa dan tekad kita. Tuhan, pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Adik-adik, selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini dari Roma 12 ayat 11. Adik-adik kelas tengah dan besar, mari kita menghafalnya bersama-sama. Roma 12 ayat 11. Janganlah
hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik kelas kecil, hafalkan bagian B-nya saja ya. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik sekalian, aktivitas kita di minggu ini adalah kalian akan menuliskan pelayanan-pelayanan apa saja yang sudah kalian lakukan mulai dari hari Minggu hingga hari Sabtu. Dan langsung minta tolong kepada papa atau mama untuk menempelkan stiker bintang pada bagian yang sudah ditentukan bagi adik-adik yang sudah melakukan pelayanan bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik, saat ini mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan kalian bisa minta tolong papa atau mama mentransfernya ke rekening gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memimpin dan Tuhan yang terus menolong kami, mengajar kami untuk senantiasa melayani Tuhan setiap waktu dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.